Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya, Deviana Celestari, yang akan menjelaskan tentang grupoida, semigrup, dan juga monoida. Nah, yang pertama ada grupoida. Grupoida adalah struktur aljabar yang paling sederhana, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner yang tertutup. Himpunan A terhadap operasi biner disebut grupoida apabila A-nya tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk semua H1 H2 elemen A, H1 biner H2 elemen A. Jadi, apabila suatu operasi apabila A disebut grupoida apabila dia tertutup terhadap operasi biner. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, saya mengambil latihan soal 6, nomor 1 dan 2. Diberikan himpunan bilangan bulat Z yang operasi biner dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila A biner B, ini nomor 1, A biner B terdefinisi setengah A tambah B untuk semua A, B elemen bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat pecahan di depannya, yaitu 1/2. Maka Z bukan merupakan grupoida terhadap operasi biner, karena setengah A tambah B itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi A biner B terdefinisi setengah A tambah B untuk semua A, B bilangan bulat itu tidak tertutup. Nih, misalkan kita mengambil bilangan bulat, entah itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Di sini saya mengambil keduanya bilangan bulat positif, yaitu A-nya 1 dan juga B-nya 2. Nah, maka setengah 1/2, 1 ditambah 2 akan menghasilkan 1/2 dikali 3 akan menghasilkan 3/2, yang mana itu bukan merupakan bilangan bulat. Maka ini tidak tertutup dan juga tidak grupoida. Selanjutnya, yang nomor 2. A biner B terdefinisi A ditambah B ditambah 2AB untuk semua A, B bilangan bulat. Di sini saya mengambil kasus di mana saya memisalkan A, B-nya bilangan bulat positif, A, B-nya bilangan bulat negatif, ataupun A-nya bilangan bulat positif, B-nya bilangan bulat negatif, ataupun sebaliknya. Dan juga di sini saya memisalkan A merupakan himpunan bilangan kosong atau himpunan bilangan 0 atau yang lainnya. Nah, di sini dari 9 kasus yang saya ambil, ternyata semuanya menghasilkan atau semuanya merupakan elemen bilangan bulat. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa maka A biner B terdefinisi A ditambah B ditambah 2AB untuk semua A, B bilangan bulat berlaku grupoida. Karena operasi ini sudah terbukti ya kalau misalkan tertutup. Nah, selanjutnya yaitu semigrup. Himpunan A terhadap operasi biner disebut semigrup apabila A yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, A disebut semigrup terhadap operasi biner apabila berlaku. Pertama, kita membuktikan dulu apakah A-nya tertutup terhadap operasi biner. Jika iya, kita buktikan lagi apakah operasi biner pada A itu berlaku sifat asosiatif. Kalau misalkan A-nya tidak tertutup terhadap operasi biner, maka sudah pasti itu bukan semigrup. Kalau misalkan A-nya tertutup terhadap operasi biner, maka kita harus membuktikan lagi apakah operasi biner pada A itu berlaku sifat asosiatif atau tidak. Di sini saya ada contoh soal. Misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan operasi biner. A biner B didefinisikan A tambah B tambah AB. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan asli dan operasi biner adalah suatu semigrup. Nah, kita buktikan dulu apakah operasi ini merupakan tertutup. Nah, kita ambil sebarang A, B bilangan asli karena A, B bilangan asli dan A dikali B pasti bilangan asli.
maka A biner B sama dengan A biner B terdefinisi A tambah B tambah AB elemen bilangan asli. Jadi N-nya pasti tertutup terhadap operasi biner. Jadi ini grupoida ya. Selanjutnya, apakah operasi biner terhadap N tadi itu berlaku sifat asosiatif? Kita ambil sebarang A, B di sini A, B, C elemen bilangan asli. Maka A biner B biner C itu kan kita masukin nih, kita substitusikan A biner B-nya. Terus habis itu akan menghasilkan seperti ini. Lanjut A biner B biner C. Nah, kalau kita lihat hasil dari A biner B biner C sama dengan dalam kurung A biner B biner C. Maka untuk setiap A, B, C elemen bilangan asli itu berlaku dalam kurung A biner B tutup kurung biner C sama dengan A biner buka kurung B biner C tutup kurung. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan operasi biner terhadap N itu berlaku sifat asosiatif. Jadi merupakan suatu semigrup begitu. Selanjutnya, karena tadi sudah terbukti ya kalau tertutup, ternyata terbukti juga kalau asosiatif, jadinya semigrup. Selanjutnya monoida. Himpunan A terhadap operasi biner disebut monoida apabila A memiliki semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, A disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku A-nya harus tertutup dulu terhadap operasi biner. Harus berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya untuk semua H, elemen bilangan A, elemen himpunan A harus memiliki elemen identitas. Jadi dari operasi biner pada A yang berlaku sifat asosiatif, kita cari apakah itu memiliki elemen identitas. Nah, di sini saya ada contoh soal yang mengambil dari latihan soal nomor 8. Nah, kita berikan contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, diberikan suatu himpunan bilangan bulat positif dan suatu operasi A biner B terdefinisi A tambah B minus 1. Untuk semua A, B elemen bilangan bulat positif. Kita akan menunjukkan bahwa operasi biner merupakan monoida. Pertama kita tunjukkan dulu apakah operasi ini tertutup. Kita ambil A, B elemen bilangan bulat positif. Maka terbukti kalau A biner B sama dengan A tambah B minus 1 itu berlaku sifat tertutup atau ketertutupan. Selanjutnya, untuk semua A, B, C elemen bilangan bulat positif, kita akan membuktikan apakah operasi biner terhadap Z itu berlaku sifat asosiatif. Nah, dalam kita operasikan A biner B biner C. Nah, tadi A biner B itu kan A tambah B minus 1, kita substitusikan. Nah, C-nya C minus 1. Terus hasilnya A tambah B tambah C minus 2. Selanjutnya, A biner B biner C. A biner B tambah C minus 1. A biner B itu kan B tambah C minus 1. Terus A tambah B tambah C minus 1 minus 1. Ini sebenarnya minus 1-nya dari A. Harusnya A minus 1. Cuma minus 1-nya kita kelompokkan ke minus 1. Karena minus 1 dikurangi 1 pasti minus 2. A tambah B tambah C minus 2. Nah, karena hasil dari A biner B biner C sama A biner B biner C itu sama, yang atas sama yang bawah sama, maka terbukti bahwa A biner B terdefinisi A tambah B minus 1 itu bersifat asosiatif. Nah, sudah sampai
bersifat tertutup, bersifat asosiatif. Selanjutnya kita cari apakah terdapat elemen identitas. A biner E sama dengan E biner A sama dengan A. A biner E sama dengan A. A ditambah E minus 1 sama dengan A. Kedua ruas kita kurangkan dengan A. Jadi E minus 1 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambahin sama 1. Jadi E sama dengan 1. Terus selanjutnya E biner A sama dengan 0. E biner A sama dengan A. E ditambah A minus 1 sama dengan A. Sama kayak sebelumnya, kita kurangkan dengan A, maka E minus 1 sama dengan 0. Ini maaf ya teman-teman, ini harusnya 0. Nah, terus akan menghasilkan E sama dengan 1. Karena keduanya menghasilkan E sama dengan 1, maka operasi ini memiliki elemen identitas yang merupakan bilangan bulat positif. Terbukti bahwa A biner B identitas terdefinisi A tambah B minus 1 memiliki elemen identitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A biner B terdefinisi A tambah B minus 1 merupakan monoida. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Operasi biner berlaku sifat tertutup apabila V, A, B, anggota Z merupakan suatu fungsi dari Z kali Z sehingga menghasilkan himpunan Z itu sendiri. Dikatakan bahwa operasi perkalian aritmatika merupakan operasi biner pada himpunan Z apabila menggunakan operasi perkalian aritmatika. Adapun syarat lain yang menyatakan operasi perkalian aritmatika bukan operasi biner apabila menggunakan operasi penjumlahan aritmatika. Operasi pengurangan akan dikatakan operasi biner jika berlaku A min B sama dengan C, yang merupakan pemetaan dari A, B anggota Z kali Z ke C anggota Z. Operasi penjumlahan dikatakan biner apabila V A, B anggota Z diperoleh A penjumlahan A plus B plus Z. Selanjutnya latihan soal 2. Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Yang pertama ada sifat ketertutupan. Contohnya, pada suatu operasi, V, A, B anggota Z apabila dioperasikan dengan penjumlahan A plus B itu merupakan anggota Z. Yang kedua, pada operasi V, A, B anggota Z apabila dioperasikan perkalian A kali B itu anggota Z. Nah, di sini ada juga contoh sifat ketertutupan yang bukan merupakan sifat ketertutupan. Yang pertama adalah suatu operasi V, A, B anggota Z apabila dioperasikan dengan pembagian itu A per B anggota Q, sehingga A per B itu bukan anggota Z, dengan syarat pembilang tidak boleh lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, suatu operasi V, A, B anggota Z apabila dioperasikan dengan pengurangan A min B itu bukan merupakan anggota Z. Selanjutnya ada latihan soal ketiga. Periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif, yaitu dengan grupoida X6 itu penjumlahan berlaku semigrup, di mana terdapat sifat asosiatif yaitu V, A, B, C itu anggota Z6 atau dalam kurung A plus B plus C, di mana A plus B plus C. Baik, selanjutnya kita akan membahas elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner, di mana definisinya elemen anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner apabila berlaku operasi biner E sama dengan A.
untuk setiap A elemen himpunan H. Nah, di sini contoh pertama, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A, elemen Z berlaku A plus 0 sama dengan A. Nah, kita buktikan bahwa A plus 0 sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa 0 adalah bilangan bulat. Sehingga 0 elemen Z. Maka untuk A plus 0 sama dengan A, ini benar. Karena ketika kita menambahkan bilangan bulat apapun dengan 0, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan tersebut. Dan 0 plus A sama dengan A. Ini benar karena ketika kita menambahkan 0 dengan bilangan bulat apapun, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan tersebut. Dan contoh kedua, 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z atau bilangan bulat berlaku A kali 1 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Nah, coba kita lihat bahwa 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z. Nah, kita perlu menunjukkan A sama dengan 1, A kali 1 sama dengan A. Nah, ini benar karena ketika kita mengalihkan bilangan bulat apapun dengan 1, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan tersebut. Selanjutnya kita buktikan A kali 1 sama dengan A. Nah, ini benar karena ketika kita mengalihkan 1 dengan bilangan bulat apapun, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan tersebut. Nah, contoh yang ketiga, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat atau Z6. Nah, karena untuk setiap A elemen Z6 berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Langsung saja kita pahami lagi dengan latihan soalnya. Soal yang pertama diberikan himpunan U 10 beranggotakan 1, 3, 7, 9. Dan operasi perkalian modulo 10, apakah himpunan U berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Diberikan himpunan U beranggotakan 1, 3, 7, dan 9, dan operasi perkalian modulo 10, apakah himpunan U berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Dan berikan alasannya. Kita kerjakan lengkapi dahulu tabel-tabel pada soal. Karena operasi perkalian modulo 10, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 operasi biner perkalian modulo 10, hasilnya 1. 1 kali 3, 1 kali 1, 1 operasi biner perkalian modulo 1 sama dengan 1. 1 operasi biner perkalian modulo 10 dengan 3, hasilnya 3. 1 dengan 7, hasilnya 7.
1. Operasi biner perkalian modulo 10 dengan 9 hasilnya 9. 3 dengan 1 hasilnya 1. Hasilnya 3 salah. Hasilnya 3. 3 dengan 3 hasil 9. Kemudian 3 dengan 7 karena 3 dikali 7 sama dengan 21 sama dengan 21. Nah, 21 modulo 10, modulo 10-nya itu dari soal menghasilkan menghasilkan 1. Karena 10, maka ini menghasilkan 3 dengan 7 menghasilkan 1. Kemudian 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, 27 modulo 10 sama dengan 7. 7 operasi biner perkalian modulo 10 dengan 1 yaitu 7. 7 dengan 3 itu 7 dikali 3 21. 21 modulo 10 hasil 1. 7 dengan 7, 7 kali 7 49. 49 modulo 10 sama dengan 9 ya. 9. Karena 10 dikali 4 ditambah 9. Kemudian dengan 7 dengan 9. Ini kita hapus dulu. 7 dikali 9 yaitu 63. 63 modulo 10 sama dengan 3. Karena 10 dikali 6 ditambah 3. 9 operasi biner perkalian modulo 10 dengan 1 yaitu 9. 9 dengan 3 terus 9 dikali 3 27. 27 modulo 10 yaitu 7. 9 dengan 7. 9 dengan 7 udah ya tadi 9 3 juga. 9 9 dengan 9. 9 kali 9 itu 81. 81 modulo 10 itu 1. Nah, maka ini kita dapatkan eh, di tabel ini. Maka coba kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, benar ya. Nah, soalnya berdasarkan tabel Kaley di atas disimpulkan bahwa himpunan U berlaku sifat ketertutupan karena himpunan U merupakan operasi biner di perkalian modulo 10. Nah, kenapa bisa ketertutupan?
Karena di angka-angka di tabel ini, angka-angka di tabel ini itu ada di himpunan U, yaitu tadi beranggotakan 1, 3, 7, 9. Nah, bagaimana sih kalau tidak ketertutupan? Kalau tidak ketertutupan itu angka tabel yang di sini atau yang kita hitung tadi itu keluar dari himpunan yang diketahuinya. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, yang ditanyakan selanjutnya, himpunan U berlaku sifat asosiatif karena operasi U tak kosong bila untuk setiap A, B, C elemen himpunan U berlaku dalam kurung A operasi biner B, operasi biner C sama dengan A operasi dalam kurung B operasi C. Misalnya kita buktikan eh, apakah benar itu sifat asosiatif. Untuk lebih lanjutnya, misal kita ambil itu A-nya itu 1, B-nya itu 3, C-nya itu 7. Pakai operasi asosiatif yaitu tadi dengan gini ya. Nah, berarti satu kali operasi 10, satu operasi biner modulo 10, B-nya 3, kita substitusikan ya. C-nya itu 7, sama dengan ini 1, operasi biner perkalian modulo 10, B-nya 3, operasi biner perkalian 10 dengan 7. 1, 1 operasi biner perkalian modulo 10 dengan 3, 1 dengan 3, nah menghasilkan 3. Kemudian ini, oh ya, 3 operasi biner perkalian modulo 10 dengan 7, itu 3 dengan 7 nih. Menghasilkan 1. Nah, untuk yang ruas kanannya itu 1 operasi biner perkalian 10 dengan 3 dengan 7. 3 dengan 7 itu hasil 1. Nah, maka 1 operasi biner perkalian 10 modulo 10 hasilnya 1. Nah, bisa maka eh,
terbukti ya bahwa tabel Cayley ini bersifat asosiatif. Karena kalau kita misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 3, C-nya itu 7, menghasilkan ruas kanan dan ruas kirinya sama. 1 sama dengan 1. Selanjutnya, himpunan U memiliki elemen identitas. Karena terdapat elemen pada himpunan U perkalian modulo 10, maka berlaku E operasi biner A sama dengan A dan A operasi biner E sama dengan A untuk setiap A elemen himpunan U. Selanjutnya, kita membahas elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner, di mana definisinya elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner, elemen anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner. Apabila berlaku A operasi biner B sama dengan E dan B operasi biner A sama dengan E untuk setiap A elemen himpunan H. Contohnya, min A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A plus min A sama dengan 0 dan min A plus A sama dengan 0. Contoh kedua, maaf ini typo. Contoh kedua diberikan Z6 beranggotakan. Soal yang kedua, maaf ini ada kesalahan penulisan. Diberikan himpunan Z6 beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Nah, kita membuat tabel Cayley yang sudah tadi yang pakai cara yang tadi yang sudah kita latihan soal tadi. Maka mendapatkan tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Maka inverse dari 0 adalah 0. Karena 0 operasi biner penjumlahan modulo 6 dari 0 sama dengan 0. Nah, karena definisinya tadi kan definisinya tadi ini ya. A operasi biner B sama dengan E dan B operasi biner A sama dengan E. Maka kita dapatkan dari tabel Cayley ini, kita dapatkan inverse-nya ada di ini. Nah, selanjutnya inverse dari 1 berapa? Nah, karena dari inverse tabel ini menghasilkan 0, maka 1 yang menghasilkan 0 itu berapa? Nah, kita buktikan 1 yang menghasilkan 0 itu 5. Jadi inverse dari 1 adalah 5 karena 1 operasi biner penjumlahan modulo 6 dari 5 sama dengan 0.
Nah, untuk inverse dari 2 adalah, nah kita menentukan yang hasilnya itu 0. Maka inverse dari 2 yaitu 4. Kalau inverse dari 3, nah kita melihat yang menghasilkan 0. Berarti inverse dari 3 yaitu 3. Inverse dari 4, kita yang yang menghasilkan 0 itu 2. Inverse dari 5 yang menghasilkan 0. Inverse dari 5 yang menghasilkan 0 itu berapa? Yaitu 1. Berarti inverse dari 5 adalah 1. Soal yang pertama, apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik? Nah, bagaimana? Dan kemukakan alasannya. Jadi jawabannya, eh, apakah elemen identitas berlaku unik? Iya, karena elemen identitas berlaku unik pada penjumlahan unsur identitas sama dengan 0, pada perkalian unsur identitas sama dengan 1. Nah, kita buktikan pada penjumlahan jika ada atau bila ada. Nah, bila ada A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Misalnya kita ambil sembarang atau pilih A elemen bilangan bulat sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2, 2 plus 0 sama dengan 0 plus 2. Nah, menghasilkan sama yaitu 2. Nah, maka ini berlaku keunikan pada himpunan elemen bilangan bulat penjumlahan dengan unsur identitas yaitu 0. Nah, jika pada perkalian, bila ada A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Misalnya kita ambil sembarang atau pilih A elemen Z sama dengan 2. Maaf, ini sama dengan 4. Jadi A-nya itu 4. 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 1 menghasilkan hasil yang sama yaitu 4. Maka berlaku keunikan pada himpunan elemen Z perkalian dengan unsur identitas. Latihan soal yang kedua, berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4, pada nomor 1, tentukan inverse-nya. Nah, tadi kita sudah dapatkan tabel Cayley-nya, itu seperti ini. Nah, yang ditanyanya, inverse dari 1 berapa, inverse dari 3, inverse dari 7, inverse dari 9 berapa. Nah, kita langsung kerjakan. Kita lihat dulu inverse dari 1. Nah, berdasarkan definisinya, maka kita mendapatkan inverse dari 1 yaitu 1. Karena A dikali A inverse sama dengan E. Nah, E merupakan hasil inverse perkalian modulo 10. Nah, jika inverse dari 3 yaitu berapa? Kita lihat dari tabel Cayley ini, 3 yang menghasilkan
inverse atau E-nya tadi, yaitu 1. Yang menghasilkan 1 berarti 7 ya. Maka inverse dari 3 adalah 7. Karena inverse tersebut akan memberikan hasilnya 1. Nah, sedangkan 7 berdasarkan definisi, maka kebalikannya. Inverse dari 7 yaitu 3. Nah, kita buktikan juga di tabel Cayley yang menghasilkan 1. 7 yang menghasilkan 1 yaitu 3. Maka inverse dari 7 adalah 3 karena inverse tersebut akan memberikan hasilnya 1. Kemudian inverse dari 9 yaitu 9. Nah, kita lihat di tabel 9 yang menghasilkan 1, operasi biner yang menghasilkan 1 berapa, yaitu 9. Nah, maka inverse dari 9 adalah 9 karena inverse tersebut akan memberikan hasilnya 1. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada keliruan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.